Bagaimana cara terbukanya hijab pada diri kita, Buya? Ya begini, apalagi membuka hijab yang dalam pengertian hijab spiritual, hijab yang bersifat rasa saja juga sulit membukanya. Sekarang begini, ketika ada orang yang lebih hebat dari kamu, punya kebolehan, punya keilmuan, bahkan kadang-kadang juga dia berjasa atas dirimu, kenapa kamu tidak mampu melihat kehebatan orang lain? Kenapa kamu ngenyek saja? Ya nggak ada apa-apanya. Orang segitu alimnya, segitu benernya, kenapa kamu tidak mampu melihat dia, menyepelekan dia? Itu kan hati kamu terhijab. Mengakui jasa orang lain sekecil apapun, itu kan satu kelemahan kita. Kita harus belajar dong bisa melihat jasa orang lain sekecil apapun. Baru hal yang sama aja kita terhijab kok nggak bisa melihat jasa orang lain. Mengapa kita tidak bisa melihat jasa orang lain? Karena kita merasa akulah yang paling berjasa. Ketika kita bertanding dalam sport itu kan membangun jiwa yang sportif, mengakui kekalahan, mengakui kemenangan orang lain, itu kan sportif. Ya kenapa orang tidak sportif? Kenapa selalu menyalahkan orang lain? Itu kan ketertutupan hati juga. Kalau itu Pak, ketertutupan rasa, ketertutupan pikiran. Kalau ketertutupan mata hati, ketertutupan basirah, ya jauh lebih tebal lagi. Ya bagaimana cara membukanya? Ya kamu yang gak mau mengerti. Orang petani se-Indramayu, apa ada merasakan dikasih padi sama Allah? Enggak kok. Nanam sendiri, kapan ngasihnya? Baru setelah hujan gak turun-turun, baru mereka berdua minta hujan sama Allah. Baru keberadaannya dibutuhkan. Apakah mereka sadar bahwa hujan itu Allah yang menurunkan? Tidak. Apa mereka sadar yang menumbuhkan pada Allah? Tidak kok. Ya ucapan aku yang capek, aku yang lelah, aku yang mencangkul di atas sawahku sendiri, keringatku sendiri, itu ucapan sehari-hari kok. Ya jadi artinya bahwa letak ketuhananmu di mana? Kalau di dalam pikiran itu bukan tempat ketuhanan kita, bukan. Tempat ketuhanan itu di dalam basirah, di dalam hati kita. Kalau akal mah bisanya meniadakan saja nih, makanya jadi perlu diwaspadai di sini. Kalau Anda ingin dibukanya hijab, ya cobalah belajar latihan. Nah latihannya ya banyak metode, melalui thariqat, melalui suluk, melalui riyadah, melalui khalwat, sebagainya, penjernihan jiwa dan sebagainya. Tapi itu pun pada akhirnya tetap pada akhirnya Allah yang menentukan. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, Allah yang menentukan. Nah, setelah kamu latihan-latihan, belum juga, ya terus belajar. Belum juga terus belajar. Sampai kapan? Ya terus dong. Yang gak ada urusan, yang penting kamu belajar. Nanti ketika kamu sudah belajar dan dikabul Allah, kemudian kamu bisa, setelah tutup itu dibukakan oleh Allah, maka pandangan hatimu menjadi terang benderang, menjadi jelas dan gamblang. Wa kita kasyafna anka ghita'aka fakana al-basaru kal yawma hadid. Ketika kubukakan tutupmu, maka basirahmu, pandanganmu menjadi tajam membinar-binar. Ini kata Allahnya gitu. Ya sementara ya butek. Sementara gelap gulita. Nah karena gelap gulita itulah makanya tidak bisa membedakan antara dodol dengan tembelai ayam. Iya. Dan nanti setelah engkau mampu melihat Allah, ketika ditanya seperti apa, jawabannya pasti tidak seperti apa-apa. Di mana kamu melihatnya? Tidak di mana-mana. Kapan kamu lihat? Tidak kapan-kapan. Enjoy saja. Seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Jauh tak dekat? Ya tidak jauh tidak dekat. Jadi gimana? Ya di mana-mana. Ya tetap esa. Pada akhirnya sekarang kamu mikirnya masih pakai akal kan? Nggak bakal ketemu. Karena persoalan ketuhanan itu bukan di dalam wilayah akal. Ketika engkau sudah berada di hadapan kehadiratanku, sejak itulah akalmu tidak mengerti apa-apa. Idza kunta fi hadrati fa aqluka la yafhamu syai'a. Nggak ngerti. Ya kenapa? Ya karena lain tolak ukurnya.
tidak akan mampu. Ini artinya bahwa satu langkah awal kamu ingin supaya hijabmu membuka, kamu punya praduga yang salah, dilepaskan dulu yang salah. Bahwa akalmu bukan apa-apa sebetulnya. Karena akalmu ini ibaratnya rumah kosong melompong yang tidak ada pintu, tidak ada jendela. Anjing masuk, kucing masuk, ayam masuk, babi pun masuk, ulama besar pun masuk, yang jahat yang baik masuk. Iya kan? Jadi artinya bahwa akal kita ini ya tidak bisa secara khusus hanya kebaikan, gak bisa. Otak kita juga untuk memikirkan kejahatan juga. Ya ketika otak kamu memikirkan bagaimana caranya berselingkuh dengan istri orang, kan pakai otak juga mikirnya. Tetapi ketika engkau ingin ikut berzikir malam satu dengan saya di pantai Tegalagung, ya dengan otak juga. Dan ketika engkau mencari justifikasi supaya kesalahanmu itu beralasan, ya dengan otakmu juga. Nah, bagaimana otak yang sekotor itu bisa mengerti tentang yang maha suci?